Yeay, dapat offer letter nih dari perusahaan yang kemarin aku lamar. Ya, tapi nggak sesuai sama harapan nih. Gimana ya cara nolaknya? Hai semuanya, kembali lagi nih bersama Tias di channel Career Novator. Jadi pada kesempatan hari ini, saya mau berbagi tips untuk menolak offer yang sudah diberikan HRD. Bukannya nggak bersyukur ya, udah dapat offer pekerjaan. Tapi kalau misalnya ternyata kalian merasa offer yang diberikan itu tidak sesuai dengan ekspektasi, kalian berhak kok menolaknya. Tapi ada cara-caranya. Pertama, jangan biarkan HRD atau pihak perusahaan menunggu terlalu lama. Kalian saat ada di posisi kandidat, nggak suka kan kalau HRD atau perusahaan itu ngasih kabarnya rentang waktunya tuh kelamaan? Sama, HRD juga gitu. Mereka juga nggak suka kalau misalnya kalian memberikan jawaban atas offer letter itu terlalu lama. Karena gini loh, kalau misalnya ternyata kalian menerima offer, ya tentu saja HRD akan sangat senang. Tapi coba bayangkan, kalian sudah membiarkan HRD menunggu lama, lalu pada akhirnya kalian menolak offer tersebut. Kebayang nggak sih, HRD itu harus memulai proses rekrutmennya tuh dari nol. Atau bahasa kerennya nih, back to square one. Kita sebagai HRD sedih tahu kalau jadi korban PHP kandidat. Kedua, tetap sopan dalam menyampaikan penolakan. Pertama-tama yang sebaiknya kalian lakukan itu adalah mengucapkan permintaan maaf. Iya sih, menolak pekerjaan itu bukan perbuatan yang salah. Tapi dengan kalian menolak, itu tuh bikin perusahaan patah hati loh. Jadi nggak ada salahnya kan kalian mengucapkan permintaan maaf atas penolakan kalian itu. Setelah itu yang jangan sampai lupa disampaikan adalah ucapan terima kasih dan juga apresiasi terhadap perusahaan dan HRD yang sudah menjalani proses rekrutmen bersama dengan kalian. Ini tuh simple, mengatakan seperti ini nih ya. Terima kasih banyak ya atas kepercayaan dari perusahaan untuk memberikan tawaran pekerjaan ini. Akan tetapi mohon maaf setelah mempertimbangkan, saya harus menolak tawaran ini. Terima kasih atas proses rekrutmen yang berjalan dengan baik. Mudah-mudahan perusahaan dan HRD bisa segera mendapat pengganti saya. Oh iya, ada baiknya juga nih ya, kamu itu menawarkan untuk mencari pengganti. Ya ini sih sebenarnya nggak harus ya, cuman HRD itu pasti akan seneng loh kalau kalian melakukan hal ini. Ketiga, sampaikan alasan yang jelas dan jujur. Kalian bisa sampai menolak offer yang diberikan perusahaan, itu kan pasti ada alasannya ya. Sampaikan aja deh alasan tersebut dengan jujur dan juga jelas. Jadi misalnya, kalian menolak offer tersebut karena salary yang diberikan itu tidak sesuai dengan harapan kalian. Nih ada baiknya tuh kalian sampaikan kenapa kalian merasa gaji yang ditawarkan tuh nggak sesuai. Ini saya mau sharing pengalaman saya sebagai rekruter ya. Pernah ada kandidat yang menolak offer yang diberikan karena dia merasa gajinya tuh terlalu kecil, gaji yang kita tawarin ya. Tapi, lalu dia menuliskan email penolakan yang sangat sopan. Di email itu dia mengatakan bahwa years of experience pekerjaannya itu menandakan dia memang sudah terbukti oke untuk posisi yang dilamar. Dan alasannya dia pindah dari pekerjaan sebelumnya adalah karena dia merasa tidak diapresiasi dengan skill dan juga pengalaman yang dia miliki. Lalu saya coba nego nih ke user. Pada akhirnya, user mau loh menaikkan offer yang kita berikan. Dan akhirnya kandidat tersebut menerima offer yang kita berikan. Nah, itulah kenapa pentingnya kita menyampaikan alasan penolakan secara jelas, jujur, dan sopan. Kalaupun kalian menolak karena ternyata mendapatkan offer yang lebih baik dari perusahaan lain, sampaikan juga apa adanya. Sikap seperti itu sangat dihargai loh oleh perusahaan. Kenapa penting juga untuk menolak secara sopan dan tetap menjaga hubungan baik dengan pihak perusahaan? Karena kita nggak tahu loh apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bisa jadi pada akhirnya di kemudian hari nih ya, perusahaan yang kalian tolak itu membuka lowongan yang kalian rasakan posisinya tuh bener-bener sesuai dengan kalian. Dan siapa tahu perusahaan itu tuh bisa memberikan offer yang sesuai dengan yang kalian mau. Keempat,
sampaikan penolakan melalui telepon atau minimal email. Untuk menyampaikan penolakan, ada baiknya kalian itu melakukan lewat telepon. Karena kalau lewat telepon nih ya, kalian itu bisa menyampaikan alasan penolakan secara jelas. Diharapkan tidak ada kesalahpahaman antara kalian dan pihak perusahaan. Tapi kalau misalnya tidak bisa melalui telepon, at least kalian itu menyampaikan penolakannya secara sopan melalui email. Nah, itu aja sih tips-tips yang bisa saya bagikan mengenai cara menolak offer yang sudah diberikan oleh HRD. Kita sudah sampai di akhir sesi. Tias di sini undur diri. Good luck ya dalam menolak offer dari perusahaan. Tapi kalau bisa jangan ditolak ya, kasihan rekruternya. Bye.